Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya dan mendorong tangan wanita itu yang ada di dagunya. Saat ini, King Sui tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak memikirkan apa yang harus dia katakan ketika sebuah aroma melayang dan dia merasakan sesuatu yang lembab di wajahnya. Ceplok, suaranya tidak keras tapi sangat jelas. King Sui memandangi wanita yang telah mencium wajahnya dan dengan cepat mundur selangkah. Jika mereka melanjutkan, itu mungkin akan menjadi masalah. Bibi bela diri, bahkan jika kamu ingin memanfaatkanku, kamu tidak bisa melakukannya secara terbuka. King Sui benar-benar merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak bisa menentukan apa itu. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengan wanita ini. Wanita itu tersenyum bahagia. King Sui melihat penampilannya yang cantik yang sama menawannya dengan malam berbintang dan bulan yang cerah. Dia tidak akan pernah bisa mengasosiasikan tampilan itu dengan betapa beraninya dia. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia sangat ceroboh. Itu bisa jadi karena King Sui secara tidak sadar menolak perilakunya ini. Seperti sebelumnya, saat dia masuk ke kamarnya. Dia langsung meraih penisnya dan mengancamnya. Memikirkan hal itu membuatnya merasa terkejut. Wanita macam apa ini? Baiklah, ayo pergi dan ambil makanan. Setelah itu, saya akan kembali dengan Ruyan dan Suaner. Tidak apa-apa jika Anda ingin kembali ke 5 benua juga. Saya tidak akan meninggalkan benua barat untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika Anda merasa ingin kembali, langsung saja kembali. Wanita itu tidak bertahan lebih jauh. Baik, King Sui tersenyum dan mengangguk. Saat ini, bendera Dewa 5 Elemen hanya dapat digunakan oleh satu orang. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa membawa orang bersamanya di masa depan, yang membuatnya merasa agak disayangkan. Di masa depan, jika dia bisa membawa orang bersamanya, itu akan bagus bahkan jika itu harus mencapai nilai yang sangat tinggi. Yuruyan tidak menyadari apa yang terjadi tadi malam, tetapi pesona yang dia pancarkan dari wajahnya masih membuat wanita itu dan Tantai Suan sulit untuk menyadarinya. Tantai Suan jelas tahu alasan di balik tatapan itu. Bahkan wanita itu telah melihatnya. Ruyan sangat cantik hari ini. Melakukan itu juga akan membuat seseorang lebih cantik. Ucap wanita itu tersenyum dan melihat ke arah King Sui dan Yuruyan. Yuruyan menunduk, Tantai Suan juga menundukkan kepalanya dan memakan makanannya. King Sui tersenyum canggung dan berkata, itu tidak hanya membuat satu lebih indah. Itu juga dapat meningkatkan umur dan kultivasi seseorang. King Sui, ketika dia melihat bahwa King Sui tampaknya tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat, Yuruyan dengan cepat mencoba memotongnya. Tidak kusangka itu memiliki banyak manfaat. Ruyan, apakah sangat nyaman? Tanya wanita itu memandang ke arah Yuruyan dengan rasa ingin tahu. King Sui merasa bahwa wanita itu menggoda Yuruyan dan dengan demikian tidak mengatakan apapun. Dia hanya merasa bahwa wanita ini adalah aktris yang sangat baik, seolah-olah dia benar-benar wanita yang naif yang belum pernah mengalami itu sebelumnya. Pagi itu, mereka mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. King Sui memeluk Yuruyan dan mengatakan beberapa kata padanya. Setelah mereka berdua berpisah, Yuruyan mendorong Tantai Suan ke arah King Sui. Ayo, biarkan aku memelukmu. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi wanitaku, ucap King Sui sambil memeluknya. Merasakan kehangatan dari tubuh indahnya, perasaan lembut, dan dorongan yang dia rasakan. King Sui hampir tidak bisa menahan diri. Suaner, Tantai Suan dengan lembut memeluk King Sui. Rasanya sangat aneh. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya.
Meskipun King Sui dan Tante Xuan telah mengkonfirmasi hubungan mereka, dia tidak akan segera menginginkannya. Wanita harus dinikmati perlahan. Dia pertama-tama harus membiarkan wanita itu mengalami cinta dan berada dalam suatu hubungan. Jika tidak, keduanya akan menyesal di masa depan. Beri aku ciuman sebelum kamu pergi, King Sui berkata dengan lembut di samping telinganya. Tidak, lalu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, King Sui menggigit lembut telinganya yang indah. Dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, daun telinganya yang transparan dan seputih salju berubah menjadi merah muda dan sosok cantik yang dipeluk King Sui bergetar. Baiklah, King Sui, guru masih ada. Anda tidak diizinkan untuk berbuat berlebihan, ucap Tante Xuan, malu. Jika guru tidak ada, maka saya bisa berlebihan sedikit. Tidak, baiklah, jadilah baik, Tante Xuan berkata dengan lembut. Beri aku ciuman, jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Tidak, tangan King Sui di sekitar Tante Xuan perlahan turun. Jangan bergerak, dasar bajingan, ini hanya akan menjadi sekali. Kamu harus memegang kata-katamu. Tante Xuan merasa sangat tidak berdaya. King Sui tentu saja setuju. Dengan sangat cepat, perasaan lembut dan lembab bisa dirasakan di bibirnya. Itu sedikit mendingin seperti perasaan detak jantung yang dipercepat. Itu sangat lembut dan pendek, seolah bibir mereka hanya bertemu sesaat. Nyatanya, itu hanya sesaat. King Sui tidak terlalu memaksanya. Ini sudah mengambil langkah maju. Yang dia inginkan adalah agar Tante Xuan mengambil satu langkah sendiri. Tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Hati-hati, kembangkan dengan baik. Mari kita pergi ke 3 benua lainnya bersama-sama di masa depan. King Sui melepaskannya dan berkata dengan lembut. Tante Xuan tersipu sebelum dia mengangguk lalu pergi. Dia merasa seperti jiwanya telah meninggalkannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah bertahun-tahun. Baginya itu masih seperti mimpi. Namun, ini adalah mimpi yang realistis, dan perasaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya muncul di hatinya. Itu adalah antisipasi dan perasaan yang luar biasa. Hubungan antara pria dan wanita bersifat naluriah, dan alasan dia tidak masuk ke fase ini adalah karena dia belum pernah bertemu orang yang tepat. Semakin keras seseorang, semakin lama orang tersebut akan bertemu dengan pasangan yang tepat. Wanita itu tidak datang untuk memeluk King Sui. Dia memanggil tumpangannya dan pergi dengan 2 lainnya. King Sui terus menonton sampai mereka menghilang dari pandangannya. Dia ingin menggunakan 9 langkah benua untuk mengirim mereka pergi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan wanita di sekitar, tidak banyak yang akan menjadi ancaman bagi mereka. 9 benua langkah. King Sui terbang menuju ke arah Akademi Rahasia Surga. Dia harus kembali untuk melihat-lihat. Jika dia punya cukup waktu, dia akan memilih untuk melakukan perjalanan kembali untuk melihat-lihat 5 benua. Keluarganya ada di sana, kerabatnya ada di sana, wanita dan anak-anaknya ada di sana, bahkan jika dia tidak bisa berada di sana, dengan bendera Dewa 5 Elemen, dia akan dapat kembali dan tinggal selama 3-5 hari setiap bulan. Akademi Rahasia Surga. Tidak butuh waktu berhari-hari bagi King Sui untuk tiba di Akademi Rahasia Surga. Bagaimanapun, 9 langkah benua masih dianggap sangat kuat. Yan Jinyu, King Sa, dan putri ke-7 ada di sekitar. Yu Sunu belum keluar dari pengasingannya. Ketika para wanita melihat King Sui, mereka sangat bahagia. King Sa memeluk King Sui. Ini adalah hak istimewanya sebagai putri King Sui. Apakah kalian baik-baik saja? Iya, kamu juga baik-baik saja, kan? Tentu saja. Ayah, apakah kamu akan pergi lagi? King Sa bertanya. Aku masih harus keluar, nak. Ini periode yang penting. Bekerja keras pada kultivasi Anda. Kamu harus memikirkan hal-hal lain di masa depan, oke? Ucap King Sui menepuk kepala King Sa. Aku tahu. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. King Sa berkata dengan tekad. Setelah berkultivasi cukup lama di halaman,
King Sui menuju ke halaman rahasia surga. Sejak dia kembali, dia harus mengunjungi kedua lelaki tua itu. Tidak peduli apa, mereka berdua telah banyak membantunya. Di masa depan, dia masih perlu mengandalkan mereka saat dia berlari keluar. Dengan mereka di sekitar, tempat itu akan sekeras baja. Saat King Sui tiba di halaman rahasia surga, dia melihat kedua pria tua itu keluar. Ketika mereka melihat King Sui, mata mereka berbinar dan mereka tersenyum bahagia. "Kamu kembali. Sepertinya kamu mendapatkan keuntungan yang cukup besar kali ini." Kepala Akademi Sui, yang merupakan lelaki tua berjubah naga emas, tersenyum bahagia dan berkata. Kepala Akademi Cao juga memandang King Sui dengan sangat heran. "Tidak masalah. Apakah kalian berdua baik-baik saja?" King Sui juga berkata dengan senang hati. Perasaan yang diberikan kedua lelaki tua itu pada King Sui adalah perasaan kerabat. "Bagus. Ayo, mari duduk dan mengobrol." Kepala Akademi Cao menyuruh King Sui duduk. "King Sui, kultivasi Anda menjadi jauh lebih kuat lagi. Yang mengejutkan saya adalah bahwa Anda benar-benar telah mencapai dao surgawi," ucap Kepala Akademi Sui dengan emosi yang besar. Mendengar kata-kata Kepala Akademi Sui, King Sui memandang ke arahnya dengan heran. Dengan satu pandangan, King Sui tercengang. Itu karena Kepala Akademi Sui sebenarnya adalah seorang kultivator yang telah mencapai dao surgawi. Kekuatannya juga jelas sekarang. Itu di 10.000 matahari. Tidak heran dia bisa menjadi penguasa istana Akademi Rahasia Surga. Sangat disayangkan karena dampak dari umurnya, sulit baginya untuk mendapatkan kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya. "Tuan, apakah Anda tahu tentang kepala Gunung Putuo?" King Sui memikirkan wanita itu dan bertanya kepada Kepala Akademi Sui. Gunung Putuo tidak sesederhana kelihatannya. Dikatakan bahwa kepala mereka berasal dari 3 benua lain dan datang untuk melatih dirinya sendiri. Saat waktunya tiba, kemungkinan besar dia akan pergi. Kepala Akademi Sui memikirkannya sebelum dia tersenyum dan memandang King Sui. Dia juga telah mencapai dao surgawi. King Sui menatap pria tua itu dan berkata, "Dia adalah monster yang luar biasa. Meskipun dia salah satu dengan senioritas yang hebat, usianya tidak setua itu. Karena dia telah mencapai dao surgawi, dia seharusnya memiliki kemampuan di masa depan untuk mendapatkan kembali semua miliknya." Kata-kata Kepala Akademi Sui membuat King Sui merasa sedikit bingung. King Sui tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa alasan lelaki tua itu tidak menjelaskan secara detail bukan karena dia tidak menyadarinya, tetapi karena dia tahu sulit untuk menjelaskan semuanya. Namun, dia tahu satu hal. Wanita itu mungkin bukan seperti penampilannya. Sejak awal, King Sui merasa bahwa dia tidak pernah mengerti sedikit pun tentang hati wanita itu. Sebuah fasad. Setiap orang hidup dengan mengenakan topeng dan penampilan seseorang adalah topeng itu sendiri. Dalam hidup, setiap orang harus memakai lebih banyak topeng untuk menjalani hidup yang lebih baik. Hidup itu seperti pertunjukan. Semua orang bertindak. Untuk beberapa, pertunjukan tidak pernah berakhir. Bagi yang lain, pertunjukannya sangat menyedihkan. "Tetua, izinkan saya menerapkan akupuntur pada Anda lagi. Tidak ada lagi masalah dengan umur Anda dan Anda dapat mencoba untuk membiarkan dao surgawi Anda mengalir." King Sui memikirkannya dan berkata. Kepala sekolah Sui tercengang saat dia melihat King Sui dengan sangat tidak percaya. Belum bertahun-tahun sejak dia mencapai dao surgawi tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi dalam hidupnya. Ini membuatnya merasa sangat disayangkan. Meskipun para pembudidaya akan mendapatkan rentang hidup yang lebih besar pada level mereka, sangat disayangkan bahwa sebelum mereka menghabiskan setengah dari rentang hidup mereka, kotoran dan penyakit tersembunyi di tubuh mereka akan meledak seiring berjalannya waktu. Di lain waktu, King Sui telah membantu meningkatkan umurnya cukup banyak, tetapi dia tidak mengatakan berapa tepatnya. Orang tua itu juga tidak pernah memikirkan apa yang akan berubah setelah umurnya bertambah. Namun, sekarang King Sui mengatakan ini, situasinya akan berbeda.
Apakah itu benar-benar mungkin? Jika Anda memiliki keterampilan medis seperti itu, maka Anda akan dapat membangun pendirian bahkan jika Anda akan pergi ke 3 benua lainnya. Itu karena setiap kultivator yang kuat akan menghadapi masalah yang sama. Kepala Akademi Sui memandang King Sui dengan tidak percaya. Mari kita coba. Kalian berdua akan segera tahu. King Sui juga telah mencapai dao surgawi dan dengan peningkatan kekuatannya, dia memiliki kepercayaan diri. Jarum emas 9 yang kali ini butuh waktu lebih lama dan sekitar 4 jam. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan kotoran di tubuh mereka, setidaknya 2/3-nya telah dihilangkan. Selain itu, dia juga telah memberi mereka anggur bunga plum sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memulihkan umur mereka, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk hidup hingga 1000 tahun. 1000 tahun, bahkan King Sui penuh dengan kekaguman pada dirinya sendiri. 1000 tahun telah menjadi milik lelaki tua itu sejak awal, tetapi merupakan sesuatu yang telah hilang karena kondisi tubuhnya. Setelah 4 jam, Kepala Akademi Sui memandang King Sui dengan tidak percaya. Itu karena dia menyadari bahwa sebagian besar vitalitasnya telah pulih sepenuhnya. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi padanya. Orang tua itu sangat menyadari kondisi tubuhnya. Sekarang dia benar-benar sembuh. Dia memandang King Sui dengan heran dan tidak percaya. King Sui memandangi lelaki tua itu dan tahu bahwa keterkejutan yang dia hadapi terlalu besar. Adapun efek penyembuhannya, King Sui lebih jelas daripada lelaki tua itu. Jika hal seperti ini tidak terjadi pada saya tidak akan pernah mempercayainya. King Sui, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya telah berjanji sebelumnya bahwa saya akan membantu Anda dengan sisa hidup saya. Orang tua itu tersenyum ketika dia melihat King Sui dan berkata dengan serius. Orang tua itu tahu betapa besar manfaat yang didapatnya untuk memiliki umur yang lebih panjang. Keluarga, warisan, dan dia juga bisa mengejar jalan dao surgawi sekarang, atau setidaknya mencoba untuk melangkah lebih jauh di atasnya. Bagaimanapun, dia baru saja melangkah ke dao surgawi ketika dia menyadari bahwa hidupnya semakin pendek. Tidak ada yang bisa menerima ini dan sekarang dia diberi kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang tentang itu? Mampu mencoba bahkan jika seseorang tahu bahwa hasil akhirnya adalah kegagalan juga dianggap sebagai bentuk kebahagiaan. Tuan Tua Chao, aku akan membantumu merawat tubuhmu besok, ucap King Sui melihat ke arah Tuan Tua Chao. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Bukannya aku akan mati dalam 2 atau 3 hari lagi. Kepala Akademi Chao juga berkata dengan senang. Dia dan kepala sekolah Sui sedekat saudara kandung. Setelah ditakdirkan untuk menjadi saudara dalam kehidupan ini, mereka awalnya karena melanjutkan persaudaraan mereka di dunia lain tetapi sekarang menemukan bahwa mereka dapat terus menjadi saudara di sini. Mereka masih bisa melihat keluarga mereka. Adakah yang bisa lebih membahagiakan dari itu? King Sui kembali dan secara pribadi memasak untuk ketiga wanita itu. King Sa sangat terikat padanya tetapi dia masih memiliki hal-hal sendiri yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ketika dia ada, dia akan menghujaninya dengan lebih banyak cinta. Ini juga akan membuatnya merasa lebih bahagia sebagai seorang ayah. Hari ini, ketika dia sedang mengobrol dengan 2 kepala akademi, dia mengetahui bahwa Akademi Rahasia Surga dianggap dibentengi dengan baik di benua barat. Siapapun yang ingin mendapatkan Akademi Rahasia Surga harus membayar harga yang mahal terlepas dari siapa mereka dan mereka mungkin tidak berhasil. Dengan itu, King Sui akan yakin bahkan jika dia tidak lagi berada di benua barat. Memikirkan kembali, dia juga merasa bahwa dia mungkin terlalu khawatir sebelumnya. Tanpa dia, Akademi Rahasia Surga akan terus beroperasi dan meninggalkan sejarah yang sangat panjang. Sekarang dia ada di sini, Akademi Rahasia Surga akan mencatat sejarah lebih lama. Ayah, saat kamu keluar kali ini, bisakah kamu mengajakku? King Sa duduk di sebelah King Sui selama makan dan bertanya. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Tetap di sini dan bekerja keras untuk kultivasi Anda. Kamu masih memiliki umur yang sangat panjang. Tidak akan ada kekurangan waktu untuk kamu habiskan denganku. King Sa menjawab dengan muram, baiklah, aku akan mendengarkan ayah. Gadis, telah ada selama bertahun-tahun, Anda harus tahu betapa pentingnya kekuatan. Oleh karena itu, jangan menyerah. Saat Anda menjadi lebih kuat, tidak akan ada yang bisa menjadi masalah bagi Anda. King Sui tidak melanjutkan. King Sa mengangguk saat kerutannya semakin dalam. Hubungan putri ketujuh dengan King Sui masih dianggap cukup baik. Dia tidak tahu apa yang putri tertua dan putri ketujuh katakan di antara mereka. Di lain waktu, King Sui telah melihat bahwa karena hubungan antara dirinya dan putri tertua, kedua saudara perempuan itu hampir berantakan. Namun, masalah itu terhenti. Benar, mereka harus mengatakan sesuatu setelah episode itu, tetapi King Sui tidak tahu apa yang mereka katakan di antara mereka sendiri. Ngomong-ngomong, saat ini, dia dan putri ketujuh hanyalah teman. Yan Jinyu adalah kakak perempuan tersumpah King Sui dan memperlakukannya dengan sangat baik. Perlakuan yang baik terhadapnya termasuk kebutuhan hidup serta kebutuhan mental. Itu adalah perlakuan yang akan ditunjukkan oleh seorang kakak perempuan terhadap seorang adik laki-laki. Perhatian King Sui terhadap Yan Clan hanya terbatas pada Yan Jinyu sekarang. Saudara laki-laki Yan Jinyu juga masih baik-baik saja. Jika suatu hari, seseorang dari generasi Yan Jinyu akan mengambil alih klan, maka King Sui mungkin akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Namun, dia tidak tertarik melakukannya saat ini. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah melalui satu putaran meredam harta sihirnya, King Sui sekali lagi melihat ke arah buku Paragon tentang kepemilikan binatang ilahi. Dia memikirkan apa yang wanita itu katakan sebelumnya. Dia telah memberitahunya bahwa tanpa garis keturunan dari suku darah binatang, tidak mungkin untuk mengembangkan ini. King Sui pernah menerima Dragon Key. Selain itu, dia memiliki fisik yang unik untuk memulai. Karena itu, meski tidak merasa senang, dia tidak putus asa. Saat ini, dia merasa jika dia mencoba lagi, dia harus bisa merasakannya jika teknik bela diri menolaknya. Dia benar-benar merasa agak disayangkan jika dia tidak mengembangkan teknik pertarungan ini. Dia memutuskan untuk tidak terlalu khawatir dan mengeluarkan manual tulisan tangan untuk Divine Beast Possession. Buku ini pasti sudah melewati bertahun-tahun. Dia membukanya dan mulai membaca. Kondisi pertama untuk mengolah kepemilikan binatang ilahi adalah memiliki garis keturunan dari suku darah binatang, meskipun kondisi ini tidak ditentukan. Namun, kata suku kami, seharusnya mengacu pada itu. Kondisi lain adalah memiliki kepemilikan binatang ilahi dan memiliki kekuatan tidak lebih rendah dari 7.000 matahari. Ini adalah patokan terendah yang dibutuhkan. Hal yang paling penting adalah bahwa ada tingkat keberhasilan dalam budidaya kepemilikan binatang ilahi. Sekali gagal, orang yang sama tidak akan bisa mengolahnya lagi. Kepemilikan binatang ilahi memungkinkan binatang perang dengan sifat tertentu untuk dibangkitkan dari tubuh seseorang, sementara kepemilikan binatang ilahi sepenuhnya membangkitkan binatang ini sehingga seseorang dapat menggunakannya untuk pertempuran. Ini berbeda dengan bayangan-bayangan pada bentuk pertama. Keadaan terbangun akan jauh lebih kuat, sama seperti itu adalah binatang iblis yang sangat kuat. Cara untuk bangkit adalah melalui esensi darah. Esensi darah suku darah binatang memiliki kemiripan yang besar dengan binatang iblis dan tingkat keberhasilan mereka akan relatif lebih tinggi. Menggunakan darah dewa manusia akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Setelah gagal, ada 80% kemungkinan kematian dan 20% kemungkinan untuk tetap hidup. Seseorang juga akan dianggap tidak dapat mengolah kepemilikan binatang ilahi lagi di masa depan. Oleh karena itu, tidak peduli lokasinya, tidak banyak orang yang mengolah kepemilikan binatang ilahi. Itu adalah pertaruhan besar di mana peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Namun, disebutkan bahwa ada dua tipe orang yang akan mampu membudidayakan teknik ini dengan tingkat keberhasilan 100%.
Salah satunya adalah orang-orang dengan Heart of Demonic Beast, sementara yang lainnya adalah orang-orang dengan Heart of Seven Orifices. Luan-Luan memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam mengembangkan teknik ini. King Sui juga mengingat kejeniusan di Sekte Desolate yang memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka akan mengembangkan kepemilikan binatang ilahi di masa depan dan akan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Tidak heran jika Sekte Desolate ingin bersatu dan memerintah atas benua barat. Tampaknya mereka memang memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Apakah Heart of Seven Orifices lebih kuat atau Heart of Demonic Beast lebih kuat? King Sui sudah lama tidak melihat putri ini dan tidak tahu tingkat kultivasi apa dia sekarang. Sebenarnya, di usianya, peningkatan dalam kultivasinya harus berada di luar batas. Dia bahkan mungkin mengalami pembengkakan pembuluh darah dan penyempurnaan kekuatan jantungnya. Ada juga yang lain dari klan King. Dengan kemampuan King Sui saat ini, jika itu orang lain, banyak orang akan menyerah pada klan mereka. Apalagi, dia sudah berbuat cukup untuk mereka. Yang terpenting, klan seperti itu akan memiliki terlalu banyak awal yang terlambat. Ini akan menjadi mimpi ingin menaikkan level mereka. Akan lebih mudah untuk mulai membina generasi berikutnya. Namun, King Sui tidak akan pernah menyerah pada klan King. Setengah dari usahanya adalah demi klan King. Agar keluarganya hidup lebih lama dan lebih bahagia. Dia tidak takut dengan kerja keras atau kelelahan. Selama masih ada King Clan di belakangnya, dengan begitu banyak anggota keluarga di belakangnya, dia akan merasa seolah-olah disegarkan. King Sui memikirkan banyak hal. Mungkin bukan keputusan yang buruk untuk membiarkan klan King tinggal di 5 benua untuk saat ini. Tentu saja, jika 9 langkah benua atau 5 elemen bendera ilahi mendapatkan kemampuan untuk membawa mereka ke berbagai tempat, keputusannya masih membawa mereka. Dia tidak akan pernah menyerah pada keluarganya dan membiarkan mereka menjadi deklinasi. Karena dia telah mengambil jalur seni bela diri, dia ingin mencoba membawa mereka sejauh mungkin. Melihat kepemilikan binatang ilahi, King Sui merasa murung. Dia ingin membudidayakannya tetapi hasilnya bisa menjadi bencana. Bahkan jika seseorang memiliki garis keturunan dari suku darah binatang, kemungkinan gagal masih sangat tinggi. Tubuhnya telah ditempa oleh Dragon Key sebelumnya, dan naga juga dianggap sebagai binatang iblis. Mereka mungkin dianggap iblis abadi jenis binatang iblis. Setidaknya, naga sejati akan dikategorikan di bawah iblis abadi dan akan berada di alam dewa semu. King Sui tercengang. Mengapa dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya. Naga sungguhan, akankah naga hijau besar yang ia temui dalam kesadarannya dianggap sebagai naga sungguhan? Akankah naga api remaja itu dianggap salah satunya? Mengepal ke manual Divine Beast Possession tulisan tangan, King Sui bingung. Terlalu berbahaya untuk berkultivasi tetapi sangat disayangkan untuk menyerah. Setelah banyak keraguan, King Sui masih meletakkannya. Saat ini, dia sangat kuat. Selain itu, dia mungkin menemukan beberapa harta surgawi dan duniawi atau beberapa pil obat yang memungkinkan dia memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam mengembangkan teknik ini. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk meletakkan ini untuk saat ini. Dia kemudian melanjutkan temper, pelatihan, dan alkimia seperti biasanya. Dia berharap bisa dengan cepat menaikkan nilai bendera Dewa 5 Elemen. Semakin banyak ini dipasang, semakin mudah baginya untuk bepergian. Keesokan harinya, King Sui pergi untuk menerapkan akupuntur ke kepala Akademi Chao. Tidak ada yang namanya tidak mementingkan diri sendiri. King Sui percaya bahwa bahkan jika dia membantu yang lemah, bahkan jika itu karena ketidakegoisannya sendiri, dan bahkan jika dia tidak berharap mendapatkan imbalan, membantu orang lain akan dapat memberinya pengembalian positif secara mental. King Sui merawat mereka juga karena dia berharap mereka akan membantu menjaga Yusunu, King Sa, dan yang lainnya. Dia juga berharap keduanya akan mengasuh mereka. Namun, ini bukanlah hubungan yang murni berdasarkan minat. Ada lebih banyak emosi yang ditambahkan.
Bahkan jika mereka tidak dianggap kerabat, mereka bukan hanya teman. Dalam pikiran King Sui, dia tidak punya banyak teman. Seseorang seperti Tian Jiange hanya dianggap sebagai teman biasa. Kedua ketua, saya masih harus keluar. Saya harap Anda berdua dapat terus merawat beberapa dari mereka. King Sui menarik kembali jarumnya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami akan memperlakukan mereka seperti junior kami sendiri. Sejak kami memperoleh kekuatan fisik, kami sangat bosan. Kami akan terus mengejar jalur Akademi Rahasia Surga di sini dan juga membantu mengelola Akademi Rahasia Surga, ucap lelaki tua itu dengan gembira. Di masa depan, Akademi Rahasia Surga, Gunung Putuo, dan Sekte Teratai semuanya akan muncul di 3 benua lainnya. Kalian berdua akan selamanya menjadi kepala Akademi Rahasia Surga, ucap King Sui tersenyum. Setelah kekuatannya meningkat kali ini, kondisi mentalnya juga meningkat. Dia mengarahkan pandangannya pada 3 benua lainnya. Dia pasti pergi ke sana dan menciptakan dunia untuk dirinya sendiri. Selain itu, tidak peduli siapa wanita Raja Iblis itu, dia akan membantunya dan istana Raja Iblisnya. Memikirkan wanita yang dingin dan sombong itu, wanita yang seperti seorang dewi, dia merasakan kehangatan tumbuh di dalam hatinya. Selain itu, dia merasakan sedikit kekhawatiran. Dia memutuskan untuk menganggapnya sebagai hutang yang dia hutangkan padanya. Setiap kali King Sui memikirkan wanita ini, dia tidak dapat menggambarkan perasaannya sendiri. Itu seperti lempengan balok es dingin yang menusuk, dan bahkan jika itu dihangatkan, itu tidak akan menjadi panas. Setelah dia kembali ke Manor, King Sui hanya meninggalkan sepucuk surat yang memberitahu mereka bahwa dia telah keluar. Dalam suratnya, dia mengatakan kepada mereka untuk fokus pada kultivasi dan menjaga diri sendiri. Di dalam ruangan, dia bersiap untuk pergi ke 5 benua. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dan dia merasa sangat gelisah. Dia memasuki bendera Dewa 5 Elemen dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian atas merah tunggal. Ketika jari King Sui mengetuknya, kesadarannya kabur sejenak. Dia tahu bahwa 2 bendera Dewa 5 Elemen hanya akan membutuhkan pemikiran darinya untuk mengaktifkan transportasi. Namun, ini tidak mungkin ketika seseorang menunjukkan lokasi yang akan diangkut. Sangat cepat, ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di tempat baru. Benua Tengah. King Sui melihat sekeliling, perasaannya tak terlukiskan. Untuk bisa mencapai 5 benua dalam sekejap mata, berapa lama dia telah berpikir untuk kembali ke 5 benua. Itu karena bahkan jika setelah 5 tahun berlalu, dia hanya akan dapat membawa beberapa wanita dan dia tidak akan dapat tinggal di 5 benua. Namun, dia sekarang bisa datang ke 5 benua dan melihat klan King. Di masa depan, jika memungkinkan, dia bisa kembali setiap bulan. Dia bisa menggunakan bendera Dewa 5 Elemen sebulan sekali. Saat itu, tempat dia memasang bendera adalah di sekitar tempat klan King berada. Walaupun ada beberapa perbedaan, itu tidak akan terlalu banyak. Setelah dia melihat sekeliling dan mengkonfirmasi arahnya, dia melakukan 9 langkah benua secara langsung. Meskipun King Sui mengatur lokasi berada di sekitar King Clan di peta di bendera 5 Elemen Divine, petanya kecil, tidak seperti seberapa besar benua tengah yang sebenarnya. Sedikit saja kesalahan berarti dia akan dibawa sangat jauh. Untungnya, 9 langkah benua saat ini masih sangat menakjubkan. Setelah beberapa kali penggunaan, dia sudah sangat dekat dengan kota angin adil di mana klan King berada. Dia memanggil burung api dan terbang ke arah klan King. Kali ini bukan yang terlama sejak dia pergi dan bahkan belum 3 tahun. Namun, mungkin karena jarak antar daerah tempat mereka berada yang membuatnya merasa bahwa perjalanannya paling lama. Kota angin yang adil sudah muncul di hadapannya. King Sui sangat gelisah. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan terjadi setelah 10 atau bahkan 20 tahun pada saat dia kembali. Bagaimanapun, arai teleportasi kuno hanya akan diaktifkan sekali setiap 5 tahun.
Dan pada dasarnya tidak mungkin bagi King Sui untuk menggunakan arai teleportasi kuno untuk kembali selama 5 tahun sebelum kembali. Dia tidak menyangka bahwa wanita dari Gunung Putuo memiliki bendera Dewa 5 Elemen. Hal ini sangat berharga bagi King Sui. Dia melihatnya, King Sui melihat King Clan. Kota angin yang adil tampaknya menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Tidak banyak orang di 5 benua yang bisa menjadi ancaman bagi klan King. Sekte Buddha tidak akan melakukan apa-apa, begitu pula gerbang iblis. Selain itu, klan King memang memiliki beberapa pembudidaya yang kuat. Kemampuan beberapa wanita dianggap yang terbaik di 5 benua dan sudah hampir 3 tahun. King Sui telah meninggalkan cukup banyak jamu dan barang-barang obat saat itu. Saat ini, kultivasi mereka seharusnya dibawa ke tingkat lain. Sangat cepat, pintu masuk King Clan muncul di hadapannya. King Sui merasa sangat gelisah. Tidak ada penjaga di pintu masuk, tetapi dia melihat seorang gadis kecil yang cantik sedang berjalan keluar. Dia berusia sekitar 4-5 tahun dan mengenakan gaun one piece merah muda. Rambutnya disisir menjadi banyak kepang kecil dan dia tampak sangat menggemaskan. Meskipun sudah hampir 3 tahun sejak mereka bertemu, dan dia telah tumbuh cukup banyak, King Sui tahu bahwa ini adalah King Yun, putri yang dia dan Yun Duan miliki. Ketika gadis itu melihat King Sui, dia jelas tercengang. Mata besarnya yang seperti kristal sepertinya memiliki sedikit kebingungan di dalamnya saat dia melihat King Sui. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengingat banyak hal saat itu. Atau mungkin, dia masih bisa mengingat sedikit, tetapi saat ini, dia seharusnya tidak bisa mengenali King Sui. King Sui membuat senyumnya semakin menawan, tapi gadis itu mundur selangkah dan bertanya, "Siapa Anda? Mengapa Anda datang ke rumah saya?" Meskipun King Sui mempertahankan senyum cerah, dia merasa sedih di dalam. Itu karena dia bukan ayah yang baik. Tepat ketika King Sui hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara terdengar. "King Sui." Suara terkejut terdengar. Kedengarannya agak serak, tapi menggoda namun anggun. Itu sangat menyenangkan. Yun Duan keluar. Meskipun dia telah melahirkan seorang putri, dia tidak berubah. Hanya saja sekarang ada aura ketenangan tambahan yang ditambahkan pada pesonanya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan fitur-fiturnya yang indah memiliki aura yang tenang dan bermartabat bagi mereka. Aura yang dia pancarkan tidak akan membuat orang merasa bahwa dia kedinginan, tetapi dia masih bisa acuh tak acuh dan membuat orang lain menjauh. Namun, ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum bahagia. Lekuk tubuhnya yang indah akan membuat orang gila. Dia bertubuh baik namun tidak tampak montok. Setiap bagian tubuhnya memancarkan kekuatan menggoda yang gila. Hal ini terutama terjadi pada matanya yang cantik, cerdas, dan anggun yang sangat menggoda. King Sui memandang Yun Duan dan merasa sangat bahagia juga. Dia cepat-cepat berjalan sementara Yun Duan menerkam kepelukannya, memeluknya erat-erat. Gadis itu ada di sekitar. "Jangan mengabaikannya," ucap King Sui memeluknya erat dan kemudian dengan cepat. Yun Duan dengan cepat melepaskan King Sui dan membungkuk untuk mengambil King Yun. "Nak, dia ayahmu, cepat, panggil dia." Gadis itu memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Dia seharusnya memiliki kesan tentang dia, tapi dia cemberut dan berkata, "Ibu, jangan bohong padaku." Yun Duan menekankan tangannya ke keningnya sendiri. "Nak, apa kau pernah melihat gambar ayahmu sebelumnya?" Lanjutkan, "Apakah karena Anda memiliki beberapa kondisi? Kamu benar-benar licik." King Sui tercengang. Itu benar, tatapan gadis itu sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mengenalinya. Toh, ada gambar lukisannya di rumah juga. Benar, mustahil baginya untuk tidak mengenalinya. Sekarang dia mendengar dari kata-kata Yun Duan bahwa gadis itu benar-benar menginginkan sesuatu. King Sui berkata dengan gembira dan berkata, "Yuner, silakan beritahu aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan." "Betulkah?" King Yun mengedipkan matanya yang besar seperti kristal dan berkata dengan gembira. Tentu saja, dia hanyalah seorang anak berumur 4-5 tahun. Tidak peduli apa yang dia minta,
dia akan bisa mengabulkan keinginannya. Aku ingin kamu bersama ibuku. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap King Sui. King Sui banyak memikirkannya dan merasa bahwa dia menginginkan banyak barang. Namun, satu-satunya hal yang tidak terpikir olehnya adalah ini. Yuner, ubah satu. Ayah sedang sibuk. Mengapa Anda meminta ini? Yun Duan memeluk King Yun dengan erat dan bertanya dengan bingung. Ibu sering memanggil ayah dalam mimpimu dan mengatakan bahwa kamu merindukannya. King Yun menjawab sambil terkikik. Yun Duan tersipu dan mencubit hidung King Yun saat dia melihat King Sui malu. Kali ini, King Sui berhasil memeluk gadis kecil itu. Dia meraih tangan Yun Duan dengan tangannya yang lain dan berjalan menuju King Clan. King Sui, bagaimana kamu bisa kembali? Saya pikir Anda akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum Anda dapat kembali. Yun Duan mengetahui hal ini dengan sangat jelas, dan karena itu dia sangat gembira melihat King Sui kembali. Dia mengencangkan cengkeraman tangan King Sui. Bukankah karena aku merindukanmu semua sehingga surga telah memberiku sesuatu? Jika semuanya berhasil, saya akan dapat kembali dan tinggal selama beberapa hari setiap bulan. King Sui merasa gelisah memikirkan bendera Dewa 5 Elemen. Bahkan wanita itu memiliki kesan yang lebih jelas di benak King Sui. Dia sangat berterima kasih padanya. Betulkah? Ketika Yun Duan mendengar apa yang dikatakan King Sui, matanya yang indah bersinar saat dia melihat King Sui. Sejak kapan suamimu berbohong padamu? King Sui dan Yun Duan masuk ke King Clan. Segera, anggota klan King yang lain semua mendapat kabar bahwa King Sui telah kembali. Hampir semua orang yang ada di rumah keluar, kegembiraan yang mereka rasakan tak terlukiskan. Ayah, saudara Sui, King Sui. King Sui melihat semua wajah yang dikenalnya, merasa kewalahan dengan emosi. Dia dengan lembut menurunkan King Yun dan berjalan mendekati King Yi dan memeluknya. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap King Sui. King Yi tersenyum dan menepuk kepala King Sui. Ibu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu nak? Apakah itu sulit? Setelah melihat ibu dan istri saya tidak merasa itu sulit lagi. Ucap King Sui tersenyum bahagia. King Sui kemudian menyapa kakeknya dan yang lainnya, diikuti oleh istri, sepupu, dan kemudian anak-anaknya. King Sun dan King Yon telah dewasa. Ayah, ayah. Baik King Sun dan King Yon memanggil dengan gembira saat mereka meraih tangan King Sui. Meskipun King Sun dan King Yon adalah saudara kembar, mereka tidak mirip. King Sun terlihat sedikit seperti King Sui sementara King Yon lebih mirip Chang Hai Ming Yue. Tinggi King Yon telah mencapai tingkat jantung King Sui dan tampak sangat halus dan murah hati. King Sun dan King Yon sama-sama orang yang berpenampilan benar, seperti anggota klan bangsawan itu. Namun, mereka tampak sedikit lebih baik dari mereka. King Sui memeluk King Sun dan King Yon. King Sun merasa sedikit malu karena dia sudah menjadi anak laki-laki besar sekarang, sementara King Yon, sebaliknya, melingkarkan tangannya di leher King Sui dengan menawan. Setelah dia menurunkan King Sun dan King Yon, King Sui melihat ke arah King Ming. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, King Sui merasa bahwa anak laki-laki ini secara mengejutkan dewasa dengan petunjuk jahat. Bersama King Sun, mereka jelas berada di sisi berlawanan dari dua ekstrim. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk saya? Ketika King Sui melihat King Ming, dia merasa lebih santai. Yang lain juga memandang pasangan ayah dan anak ini dengan lucu. Kau adalah ayahku, beri aku oleh-oleh. King Ming memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. Namun, King Sui merasa senyumnya sedikit palsu. Dasar bajingan, apakah kau meminta pemukulan? Beraninya kau berbicara seperti ini dengan ayahmu? Ucap Ming Yue Glow juga merasa tidak berdaya. Anak ini hanya akan mendengarkan neneknya dan tidak pada orang lain. Dia cenderung melakukan hal-hal yang akan mengejutkan orang lain, tetapi tidak akan melakukan tindakan jahat yang akan membawa kerugian besar bagi orang lain. Namun, dia sering bertengkar dengan anak-anak dari klan lain. Untuk ini, dia sering menerima pemukulan dari Ming Yue Glow.
Ibu, meskipun kamu sangat menyukai ayah, aku adalah anak yang kamu lahirkan. Anda tidak selalu bisa memukul saya, ucap King Ming memandang Ming Yue Glow, sedih. Wajah Ming Yue Glow memerah saat dia memutar telinganya karena marah dan geli. King Sui tampak lebih bahagia sekarang. Anak ini berbeda, tetapi King Sui merasa fisiknya sangat unik. King Sui telah merasakan bahwa King Ming memiliki fisik yang memiliki atribut angin yang langka. Angin berada di bawah atribut kayu di 5 elemen. Tampaknya King Ming cocok untuk menjadi seorang pembunuh, mengambil jalan pembunuhan mandiri. King Sui banyak memikirkannya. Tentu saja, dia juga harus mempertimbangkan pandangan King Ming. Kenapa? Apakah kamu merasa bahwa ibumu memperlakukanku dengan baik tetapi bukan kamu? Ucap King Sui tersenyum. King Sui, apa yang kamu bicarakan? Ming Yue Glow memandang kedua orang ini yang merupakan kerabat terdekatnya, tidak tahu harus berkata apa. Tidak, ibu memperlakukan saya dengan sangat baik. Betulkah? King Sui bertanya. Tentu saja, saya putranya, tentu saja dia akan memperlakukan saya dengan baik. King Ming terus berbicara dengan nada yang sebenarnya. Bajingan, mari kita bicara 1 lawan 1 nanti. Baru setelah itu King Sui mengambil tangan King Yan. King Yan sedikit tertutup, namun, ketika dia melihat King Sui, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, dia mengenali King Sui dan saat King Sui berjongkok, dia menerkamnya dan melingkarkan tangannya di lehernya. Ayah, King Yan berkata dengan senang hati. Meskipun dia seorang introvert, dia tidak seperti si King Zuang. Karena si King Zuang sekarang memiliki seorang putri, dia sedikit berbeda dari awalnya. Dia lebih ceria dan sangat senang berada di klan besar seperti klan King. Yaner, apakah kamu merindukan ayah? King Sui memandangi putri mungilnya yang seperti putri kristal kecil dan tidak seperti King Ming yang sering berdebu. Di antara semua anak, dia adalah yang paling terlihat menyesal. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan sebelum dia kembali. Saya melakukannya setiap hari. Saya pikir saya hanya akan bisa melihat ayah setelah saya dewasa. Ucap King Yan memeluk leher King Sui dengan menawan. Nanti ayah akan datang berkunjung sebulan sekali. Bagaimana itu? Ketika King Sui mendengar kata-kata King Yan, dia merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa orang tua memiliki pengaruh yang baik pada anak-anak mereka, dan tidak ada jalan keluar lain. Oleh karena itu, bantuan yang dibawa oleh bendera Dewa 5 Elemen kepadanya sangat besar. Tanpa disadari, dia merasa sangat berterima kasih kepada wanita itu. Mengesampingkan bisa memiliki pelampung pengaman, hanya dalam hal bisa menggunakan ini untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak dan istrinya, King Sui sudah merasa bahwa itu adalah artefak yang tak ternilai dan ilahi. Beberapa hal tidak menunggu orang, misalnya, anak-anak tumbuh. Jika dia tidak melihat mereka saat mereka dewasa, bahkan jika dia memiliki semua sarana di dunia ini, dia tidak akan bisa memutar waktu. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Betulkah? King Yan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui dengan mata terbuka lebar. Kapan ayah berbohong kepadamu? Karena saya sudah mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Ayo, beri janji kelingking. King Sui tersenyum dan kemudian mengulurkan jarinya. King Yan dengan senang hati mengulurkan jarinya dan mengaitkannya dengan King Sui. Janji kelingking tidak boleh berubah selama 100 tahun. Baiklah, aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Mereka semua adalah saksi, oke. King Sui menunduk untuk mencium pipi King Yan. Ini adalah putrinya, hasil dari cinta antara dia dan wanita yang dicintainya. Memeluknya memberinya perasaan kuat tentang hubungan darah. Memeluknya terasa seperti dia membawa kristal paling berharga di dunia. Tawa bahagia dan renyah King Yan terdengar sangat jauh. Itu adalah tawa yang sangat berpengaruh. King Sui menurunkan King Yan dan berbalik untuk meraih tangan King Yu. King Yu cemberut begitu banyak sehingga dia bahkan bisa menggantungkan botol kecil di bibirnya. Dia tampak sangat sedih seolah-olah dia hampir menangis. Siapa yang membuat gadisku marah? Beritahu ayah,
Aku akan membantumu mengajari orang itu pelajaran. Ucap King Sui merasa sangat bahagia. Orang mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar adalah reuni dengan keluarga. Itu adalah pengangkatan jiwa, kebahagiaan paling murni. Bahkan seks tidak bisa dibandingkan. Berdiri di sini, dia tidak akan merasa kesepian karena berada di sini seperti pelabuhan hidupnya. Inilah rumah, tempat yang menghasilkan cinta. Semua orang di sini tidak mementingkan diri sendiri, mampu membuang hidup mereka untuk satu sama lain dengan sukarela. Setelah orang berhubungan seks dan mendapatkan kesenangan, jika mereka kesepian, mereka masih akan kembali ke kondisi kesepian setelah kebahagiaan. Seks tanpa cinta hanyalah kepuasan nafsu. Ayah, Anda bahkan tidak melihat Yuer setelah kembali begitu lama. Saat dia menjawab, air mata gadis itu jatuh seperti air terjun. Sejak muda, King Yu adalah yang paling mendominasi. King Zun, King Yon, dan bahkan King Ming akan menyerah padanya. Selain itu, dia selalu keras kepala. Selama King Sui ada, dia akan selalu memilikinya untuk dirinya sendiri. Ketika King Sui mengandung 2 anak, salah satunya selalu dia. Jika dia membawanya, dia hanya bisa menggendongnya. Saat ini, setelah 1 putaran, dia masih belum mendapatkan gilirannya. Karena itu, gadis itu sekarang marah. Ayo, mari kita hapus air mata itu. Kamu sudah menjadi gadis besar sekarang, bagaimana kamu masih bisa menangis? Itu salah ayah membuat marah Yuer ayah. Bagaimana kamu ingin ayah menebusnya untukmu? King Sui menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Saya ingin ayah menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita kali ini. Mata cerdas King Yu yang besar berkilau saat dia berkata, baiklah, karena Yuer kita telah berbicara, aku harus setuju. King Yun telah melihat King Sui sebelumnya. King Long meraih tangan Su King dan berjalan ke arah King Sui. King Sui berjongkok. King Long adalah yang termuda dan tampak bermartabat dan kuat, seperti anak harimau. Dia sangat imut. King Sui menggendong si kecil dan membiasakan diri dengannya dengan sangat cepat. Baru setelah itu dia menuju ke aula bersama keluarganya. Ye Jiange, Chang Hai Mingyue, Huoyun Liu Li, Di King, Hai Dongqing, semuanya ada di sekitar, kecuali Mu King. Luan Luan dan Yu Chang juga ada di sekitar. Saat ini, Luan Luan adalah yang terkuat di King Clan. Ye Jiange dan para wanita lainnya juga menjadi sangat kuat dan semuanya eksistensi terbaik, setidaknya di 5 benua. Meskipun mereka kuat di 5 benua, mereka masih jauh dari para ahli di benua barat. Oleh karena itu, King Sui menyiapkan beberapa hal yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dia telah menyimpan pil obat dan hal-hal lain untuk mereka. King Sui mengeluarkan boneka, makanan ringan, dan barang-barang lainnya untuk mengalihkan perhatian mereka terlebih dahulu. King Bei, King Yu, dan yang lainnya ada di sekitar dan aula itu sangat hidup. Setiap orang memiliki bagian. King Sui memiliki banyak hal baik di alam Valet Jade Immortal. Melihat banyak orang di klan King, meskipun King Sui tidak menyerah pada mereka, sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka semua. Itu akan membutuhkan banyak waktu, bahkan jika itu hanya membuat mereka mencapai level Martial Saint. Tentu saja, para wanita di lukisan kecantikan adalah pengecualian. King Sui telah melihat pencapaian mereka sebelumnya dan bakat di tubuh mereka belum terbangun. Potensi Di Chen telah terbangun, begitu pula Yu Ruyan ketika dia berada di benua barat dan hal yang sama berlaku untuk Tan Tai Suan. Yang lain di King Clan belum bangun tetapi tidak akan lama sebelum mereka melakukannya. Itu karena mereka semua sekarang adalah pembudidaya tingkat kaisar bela diri. Anak-anak memiliki fondasi yang bagus dan juga sangat berbakat. Oleh karena itu, mereka memulai dengan awal yang baik. King Sui tidak khawatir tentang kultivasi anak-anak di masa depan. Yang paling dia khawatirkan adalah kultivasi ibunya, si King Zuang, Huoyun Liu Li, Yun Duan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia akan memikirkan segala macam cara untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka.
dia juga akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang lain di klan King. Anak King Xin, misalnya, akan jauh lebih baik. Meskipun bakat anak itu tidak terlalu bagus, King Sui telah membantunya sejak bayi, dan dengan keterampilan medisnya, itu akan jauh lebih mudah. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Mereka yang seharusnya memasak pergi untuk memasak dan mereka yang seharusnya menjaga anak-anak melakukannya. King Sui berdiri dan berjalan ke King Yi. Ibu, aku belum mendapat kabar tentang dia, tapi aku akan segera bisa mencarinya. King Sui duduk di seberang King Yi dan berkata, tidak perlu terburu-buru, yang paling penting adalah keselamatanmu. Kami telah hidup bertahun-tahun tanpa dia. Saat ini, kamu sangat diperlukan untuk klan King, oleh karena itu, tidak ada lagi yang penting. Yang terpenting adalah kau sehat. Hanya dengan ini barulah ada kemungkinan lain. King Yi berkata dengan serius pada King Sui. Ada kebahagiaan dalam senyumnya. Ini putranya. Ibu, jangan khawatir. Saat ini, tidak banyak yang bisa menyakiti putra Anda. Tapi ayah seharusnya berada di tempat lain yang tidak bisa aku tuju untuk saat ini. King Sui tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Bertahun-tahun telah berlalu. King Sui, kau bisa membuat keputusan sendiri. Kau harus memikirkan seluruh King Clan. Kau memiliki tanggung jawab yang berat di pundakmu dan ibu tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu, ucap King Yi menghela nafas dan menatap King Sui. Aku hanya berharap ibu dan seluruh King Clan baik-baik saja. Dengan ini, saya akan memiliki energi tanpa akhir. King Sui berkata dengan senang hati. Benarkah Anda akan dapat kembali selama beberapa hari setiap bulan di masa depan? King Yi jelas juga tidak mempercayai ini. Saya memiliki harta karun yang memungkinkan saya melakukan perjalanan antara dua wilayah sebulan sekali. Oleh karena itu, saya bisa kembali sebulan sekali. King Sui tidak akan menyembunyikan ini dari keluarganya. Ini yang terbaik. Anda akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ming Yue dan yang lainnya. Itu tidak mudah bagi mereka. Kali ini kamu harus tinggal beberapa hari lagi. King Yi sangat senang mengetahui bahwa King Sui dapat kembali sebulan sekali. Atau lebih tepatnya, dia lebih bahagia dari siapapun. King Sui, karena kamu sudah kembali, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Alis indah Ye Jiange mengerutkan kening saat dia melihat King Sui. Saya merindukanmu, ucap King Sui mengangkat tangannya. Kecantikan Ye Jiange adalah salah satu transendensi, tanpa sedikit pun aura dunia fana. Di hadapannya, King Sui selalu merasa sedikit rendah diri. Perasaan rendah diri ini tidak terkait dengan kekuasaan karena wanita ini adalah orang yang akan membuat orang merasa bahwa dia tidak boleh dinodai. Faktanya, hubungannya dengan Ye Jiange telah menjadi batu. Hanya saja mereka tidak memiliki kontak yang terlalu intim. Apakah kamu di sini untuk membuatku marah? Ucap Ye Jiange membiarkan King Sui memegang tangannya saat dia berkata dengan marah. Saat ini, dia memberikan perasaan lebih sebagai wanita yang bergantung dan lembut. Aura transendennya sedikit redup dibandingkan sebelumnya, tapi secara keseluruhan masih kuat. Ini terutama ketika mereka tidak bertemu untuk waktu yang lama, yang membuat King Sui sulit untuk mengambil tindakan. King Sui meraih tangannya dan berjalan mengelilingi King Clan. Klan King cukup besar dan mereka bisa berjalan-jalan. King Sui, karena kamu bisa kembali sebulan sekali, aku mungkin akan pergi untuk beberapa waktu. Ye Jiange ragu-ragu sejenak dan berkata pada King Sui. King Sui tercengang. Mungkinkah semua wanita dalam lukisan kecantikan akan membawa begitu banyak masalah? Namun, dia masih berkata dengan tenang, ada apa? Apakah karena Anda tidak suka di sini? Bukan itu, King Sui, jangan terlalu memikirkannya. Binatang kristal berkepala 7 mengatakan kepada saya bahwa ia ingin membawa saya ke tempat untuk berkultivasi dan itu akan dapat mewarisi warisan dari binatang kristal, memungkinkannya untuk benar-benar menjadi binatang kristal spiritual kuno, atau bahkan lebih kuat. Aku dan binatang itu telah membahas ini berkali-kali, tetapi saya tidak bisa pergi karena Anda tidak ada.
Karena sekarang Anda dapat kembali sebulan sekali, dan klan King cukup kuat sekarang, saya ingin melihatnya. Ye Jianghe memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. Oh, ini kabar baik. Aku akan membawamu ke sana dalam beberapa hari. Setidaknya, aku harus membawamu ke tempat itu. Saya akan yakin seperti itu. King Sui bertanya-tanya apa yang salah, tetapi ini adalah kabar baik. The Seven-Headed Crystal Beast dijinakkan oleh Ye Jianghe setelah berevolusi dari Six-Headed Crystal Beast. Itu hanya akan mengenali seseorang yang dipandangnya murni sebagai pemiliknya, dan itu pasti orang yang sangat murni. King Sui masih bisa mengingat dengan jelas adegan ketika Ye Jianghe menjinakkan binatang kristal berkepala 7. Anda tidak bisa pergi ke sana. Dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan unik yang hanya dapat digunakan sekali dan dapat membawa kita ke tempat itu. Hanya setelah menerima warisan sebenarnya dari Crystal Beast barulah ia menjadi Crystal Beast sejati. Ye Jianghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi itu dia." King Sui mengerutkan kening. Dia takut Ye Jianghe berada dalam bahaya. "Jangan khawatir, tidak ada bahaya." Ye Jianghe tersenyum dan dengan lembut menepuk dahi King Sui. King Sui meraih kedua tangannya yang indah. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberinya jaminan untuk keselamatannya. Binatang kristal mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana ia dapat menerima warisan, dan tidak akan ada bahaya. Selain itu, saya akan mendapatkan keuntungan besar dan akan meningkatkan kemampuan saya. Ye Jianghe berkata sekali lagi, "Aku masih khawatir." King Sui banyak memikirkannya sebelum dia berkata, "Itu adalah istana kristal terpencil dan itu akan membawaku ke sana secara langsung. Itu adalah reruntuhan kuno. Jangan khawatir, binatang kristal sekarang memiliki beberapa kemampuan lagi dan tidak ada masalah bagi saya untuk memastikan hidup saya. Selain itu, hanya aku dan binatang kristal yang bisa masuk karena jejak yang telah terbangun di tubuhnya. Oleh karena itu, tidak akan ada bahaya." "Baiklah, tapi kamu harus tetap berhati-hati." King Sui tahu bahwa Ye Jianghe benar-benar ingin pergi. Pada akhirnya, dia setuju, terutama karena dia tahu bahwa jejak yang terbangun itu tidak berbahaya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia setuju. Jika itu seperti reruntuhan kuno lainnya, dia pasti akan pergi bersamanya. Jejak ini seperti menuju ke ruang harta karun, dan karenanya itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.